Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal dari Aida Tech Indonesia. Oke teman-teman, jadi ini adalah iWatch seri ketiga ya. Dan berbicara mengenai iWatch dari generasi ke generasi ya, seberapa banyak sih perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang bermakna? Oke, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya setelah membeli iWatch seri ketiga ini. Namun bagi saya seri ketiga saat ini adalah pilihan yang tepat, meskipun memang saat ini sudah ada seri keempat dan seri kelima. Ya, saya beranggapan bahwa seri ketiga ini adalah seri yang tepat untuk dibeli di saat ini di tahun 2020, karena jika dibandingkan dengan seri keempat dan seri kelima, dari segi desain saya pikir tidak terlalu banyak perbedaan. Dan kalaupun saya mesti upgrade, ya paling saya langsung upgrade ke seri kelima aja ya, karena kalau seri keempat atau generasi keempat saya pikir tidak terlalu banyak perbedaan dengan generasi kelima. Perbedaannya hanya sebatas di AOD-nya saja, yaitu always display on saja. Ada beberapa alasan mengapa saya beralih dari Android ya, dari Android Watch ke produk dari Apple, karena memang saat ini saya tertarik untuk mencoba beralih dari ekosistem Android ke ekosistemnya si Apple ini. Kenapa kok pindah ke lain hati, Bang? Ya, jawabannya adalah karena ekosistem Apple menawarkan kemudahan untuk cross device-nya. Artinya saya bisa dengan mudah untuk buka-buka foto dan buka-buka file tanpa harus repot transfer dari smartphone ke tablet atau dari tablet ke smartphone saya. Dan selain itu harga after sale dari perangkat Apple cenderung stabil di pasarannya. Jadi teman-teman juga bisa buktikan kok kalau misalnya teman-teman memiliki device dari Apple dan sudah bosan pakai, taruhlah teman-teman sudah menggunakan device tersebut sekitar 1-2 tahun dan sudah bosan itu dijual, harganya tidak terlalu drop. Itu sudah banyak dibuktikan dan saya sendiri mengalaminya. Oke, kita kembali ke iWatch ini. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya kenapa saya memilih seri ketiga, dan menurut saya seri ketiga ini masih sangat worth untuk kita beli di tahun 2020. Yang pertama adalah harga barunya sudah tidak terlalu mahal. Sekarang iWatch seri 3 atau generasi ketiga ini dibanderol dengan harga 3,9 jutaan atau mungkin bisa dibilang 4 jutaan lah ya, karena di iBox sendiri itu dijual sekitar 4 juta kurang 1.000 rupiah. Dan teman-teman sendiri bisa tahu bahwa di tahun 2017 pertama kali launching, iWatch generasi ketiga ini dibanderol dengan harga sekitar 6 juta rupiah. Saya sangat menyarankan buat teman-teman yang ingin membeli smartwatch dari Apple itu untuk tidak membeli barang second, karena harga secondnya masih terbilang sangat tinggi, dan kalau kita membeli produk second tentu kita tidak tahu apa saja yang telah dilalui oleh smartwatch tersebut atau iWatch tersebut oleh pemilik yang memiliki sebelumnya. Ya, kita sisa nambah sedikit, beli baru, dan tentunya kita akan merasa lebih aman, nyaman, tentram, damai, buset. Oke. Kemudian yang kedua adalah desain. Jadi desain daripada iWatch ini tidak begitu banyak perubahan, baik itu seri 2, seri 3, dan seri keempat, dan perbedaannya di sekitar di seri keempat ke atas ya. Seri 3 dan seri 4 itu hanya ada perbedaan sedikit di displaynya. Jadi luas displaynya ya, lebih luas di seri ke-4 dan seri ke-5. Cuman kalau kita ingin mencari perbedaan dari Apple Watch tersebut, itu mungkin pada saat kita lihat dari dekat saja baru bisa begitu kelihatan perbedaannya. Ya, kalau
Orang awam sih taunya agan-agan pakai iWatch ya sudah, itu saja. Dan memang nilai jual dari produk ini adalah gaya dan brandnya. Brandnya memang Apple ya, dan orang-orang pasti akan melihat bahwa brand Apple atau produk Apple adalah barang mewah. Ya, itu mungkin dari segi desain. Dan kemudian selanjutnya adalah user experience. Yang ketiga adalah user experience. Saya sudah sering berganti-ganti smartwatch sebelumnya, dan menurut saya ini adalah yang terbaik dari segi desain, dari segi build quality, kemudian dalam penggunaan serta fitur-fiturnya yang cukup lengkap. Namun demikian, saya masih menganggap bahwa produk Apple ini masih kalah saing dari brand lain dari segi ketahanan dan konsumsi baterainya saja. Kita mesti terima bahwa memang kalau brand lain ada yang sekali cas hanya satu kali charger dalam satu hari atau satu waktu, itu kita bisa menggunakan hingga sekitar 20-25 hari. Nah, kalau di Apple Watch ini ya sekali charger penuh itu mungkin hanya bisa bertahan sekitar 1 atau 1,5 hari, dan kita mesti untuk meluangkan waktu kembali untuk mengisi ulang. Dan itu salah satu yang menurut saya mungkin bisa menjadi masukan buat Apple, supaya nanti untuk seri berikutnya bisa memberikan kapasitas baterai yang lebih besar dan mungkin update software yang bisa lebih hemat dalam konsumsi baterai. Dan yang selanjutnya adalah update software. Ya, jadi update software masih aman lah ya untuk beberapa tahun ke depannya. Jadi dengan adanya update software tentu memberikan kita rasa nyaman, terutama dengan adanya penyempurnaan fitur-fitur yang baru serta adanya pilihan watch face yang baru yang bisa kita nikmati tanpa kita harus beli seri terbaru dari Apple Watch ini. Ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa Apple Watch seri ketiga sangatlah worth untuk kita miliki di tahun 2020. Dari pertimbangan harga, tentu teman-teman bisa menghemat sekitar ya 2 juta rupiah jika dibandingkan harus membeli versi terakhir atau generasi terbaru dari Apple Watch. Dan jika kalian ingin meminang produk ini, jangan lupa untuk menggunakan iPhone. Karena tanpa iPhone maka produk ini tidak akan ada gunanya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel kita agar kita tetap semangat untuk mengupload video berikutnya. Saya Rizal dari IDTech Indonesia. Ciao.